Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Azahra Wardani, Izra Roda Fadilah, dan Maulana Usman yang akan menjelaskan tentang teknik pembuatan iklan produk. Pengertian iklan. Menurut Jeffkins, iklan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa tertentu dengan biaya semurah-murahnya. Menurut Supriyanto, iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh sponsor. Sponsor dalam hal ini merupakan perusahaan tertentu yang nantinya menjadi klien menyedia jasa promosi pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iklan dan periklanan memiliki artian yang berbeda. Iklan lebih merujuk kepada materi promosi yang ditujukan kepada target audiens, sedangkan periklanan adalah proses yang terjadi selama membuat proses iklan dari penerima hingga iklan tersebut mampu membujuk target audiens. Selanjutnya yang B, fungsi periklanan. Menurut Shim, periklanan dihargai karena dikenal sebagai pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi. Antara lain, yang pertama, memberi informasi atau informing. Yang kedua, membujuk atau persuading. Yang ketiga, reminding. Yang keempat, nilai tambah atau adding value. Yang kelima, bantuan upaya lain perusahaan. Menurut Lam et al., iklan memiliki dua jenis utama. Yang pertama, periklanan intuisi atau institutional advertising, didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan daripada mempromosikan suatu produk tertentu. Bentuk dari periklanan intuisi dikenal dengan periklanan sokongan atau advokasi advertising, digunakan untuk mengungkapkan pandangannya mengenai pokok-pokok persoalan atau merespon terhadap serangan media. Yang kedua, periklanan produk digunakan untuk mempromosikan manfaat suatu produk maupun jasa tertentu. Selanjutnya, jenis iklan menurut Mahfudz. Yang pertama, iklan retail atau lokal. Iklan yang digunakan oleh pedagang untuk menjual suatu produk secara langsung kepada konsumen. Periklanan retail disebut juga periklanan lokal karena pasar sasarannya adalah konsumen setempat. Yang kedua, iklan antar perusahaan. Periklanan yang ditujukan kepada pelaksana dalam operasi perusahaan yang membeli untuk keperluan perusahaan. Perusahaan menggunakan jasa sebagai media untuk menyampaikan rencana pesan atau informasi kepada audiens sasaran, di antaranya media cetak, media elektronik, media luar ruang, media interaktif, dan media alternatif. C. Bagian-bagian dalam perusahaan periklanan. Yang pertama, direktur. Kedua, bagian umum dan keuangan atau Finance and General Affairs. Yang ketiga, Departemen Bina Usaha. Yang keempat, Departemen Media dan Riset. Yang kelima, Departemen Bina Cipta. Dan terakhir, Departemen Produksi. D. Ruang lingkup produksi perusahaan. 1. Analisis industri. Menyangkut jenis produksi, klasifikasi, dan keunggulan produk yang akan diiklankan. Yang kedua, analisa produk dan konsumen. Perusahaan iklan melakukan riset dan analisa betapa besar potensi pasar serta produk dan bagaimana pola serta potensi konsumen berlaku. Yang ketiga, analisa pasar. Perusahaan iklan melakukan pengamatan dan melihat potensi pasar serta kondisi persaingan produk, sejauh mana potensi jual dan persaingan akan berlaku. Yang keempat, analisa sasaran konsumen.
Perusahaan iklan melakukan tugas mengetahui persepsi konsumen terhadap produk yang akan diiklankan. Apakah suatu kelompok konsumen tertentu akan menjadi sasaran bagi produk tertentu. Yang kelima, tujuan dan strategi pemasaran. Perusahaan iklan bersama-sama klien menentukan tujuan dan strategi pemasaran. Yang keenam, penempatan tujuan iklan. Perusahaan iklan dengan data-data yang dimilikinya menetapkan tujuan promosi melalui iklan berdasarkan strategi pemasaran. Yang ketujuh, strategi kreatif. Perusahaan iklan melakukan penjabaran tujuan pengiklanan yang diterjemahkan menjadi pesan perdagangan, muncul dalam bentuk artwork iklan siap tayang. Dalam lingkup ini, perusahaan iklan melakukan pekerjaan utamanya yaitu pekerjaan kreatif. Yang kedelapan, strategi media. Perusahaan iklan menentukan media publikasi yang sesuai dengan tujuan periklanan dan melakukan pembahasan terhadap ruang dan waktu yang selanjutnya dimunculkan dalam media cetak dan elektronik. Proses produksi iklan. Tahap-tahapan proses produksi: yang pertama, negosiasi; yang kedua, persiapan; ketiga, penelitian; keempat, perencanaan; kelima, pelaksanaan; keenam, penayangan; dan terakhir, pengawasan. Aktivitas produksi. Aktivitas produksi masing-masing terproduksi sesuai klasifikasi. Yang pertama, Departemen Bina Cipta. Dalam departemen ini terjadi aktivitas produksi perencanaan sebuah iklan yang selanjutnya akan siap dikerjakan pada departemen produksi aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama, copywriter; yang kedua, visualizer; yang ketiga, layout man; dan terakhir, typographer. 2. Departemen produksi. Pada departemen inilah iklan digarap dalam berbagai media sesuai desain. Adapun aktivitas kreatif yakni yang pertama, cetak foto; yang kedua, cetak separasi; yang ketiga, cat sampel atau paintbrush; yang keempat, audio; yang kelima, klip iklan; yang keenam, animasi; 7, bengkel las dan battery; dan terakhir, bengkel neon glass. F. Tahapan proses manajemen periklanan. Ada 5 tahapan proses manajemen periklanan, yaitu 1. Penetapan tujuan periklanan. 2. Anggaran periklanan. 3. Keputusan pesan. 4. Keputusan memilih media. G. Tahapan-tahapan pembuatan iklan. 1. Penentuan strategi periklanan. Strategi merupakan dasar membangun merek. Strategi menjaga agar periklanan dan elemen pemasaran berada dalam jalur yang tepat serta membangun kepribadian merek dengan jelas dan konsisten. 2. Marketing brief. Marketing brief merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai produk yang akan diiklankan, informasi mengenai produk atau jasa yang akan diiklankan. 3. Penyusunan kreatif brief. Kreatif brief merupakan jembatan strategi dengan kreativitas periklanan yang mewakili situasi sekarang, kompetisi, kondisi pasar, dan pertimbangan media. 4. Penentuan pesan. Pesan dari suatu iklan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pesan dapat menentukan keberhasilan dari suatu iklan. 5. Pemilihan cara penyampaian pesan. Tahapan ini menentukan cara untuk menyampaikan iklan kepada audiens. Tahapan ini biasanya dilakukan melalui proses brainstorming oleh para tim kreatif dengan menggunakan strategi tertentu. 6. Presentasi di hadapan klien. Dalam sebuah biro iklan, langkah terakhir yang dilakukan adalah presentasi di hadapan pengiklan untuk memperoleh persetujuan. Apabila telah disetujui, rancangan iklan tersebut diproduksi dan dipublikasikan melalui media-media yang telah ditetapkan. 7. Evaluasi efektivitas iklan. Kegiatan iklan harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, mudah dipahami, akurat,
akurat dan tepat pada sasarannya. Periklanan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan atau komprehensif, kepaduan, unity, dan konsistensi.